Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Budiman Sujatmiko, kader PDIP yang beberapa waktu lalu mendeklarasikan diri dengan mengorganisir relawan Prabowo Subianto Budiman Sujatmiko, itu akhirnya dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai yang selama ini tempat ia bernaung dan sudah mengantarkannya atau pernah menghantarkannya ke Senayan dengan menjadi anggota DPR RI. Ternyata ancaman atau ultimatum yang diberikan oleh Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto, bahwa ketika Budiman Sujatmiko berkunjung ke rumah Pak Prabowo dan disusul dengan deklarasi relawan Prabu tersebut, Mas Hasto sudah mengultimatum bahwa hukuman akan diberikan secepatnya, pilih mundur atau dipecat. Nah, ketika itu Mas Budiman itu menyampaikan ia meminta diberikan waktu untuk memberikan penjelasan atas pilihan-pilihannya tersebut. Tetapi DPP PDI Perjuangan sepertinya tak menghiraukan permintaan Budiman Sujatmiko. Mungkin saja dalam pandangan DPP PDI Perjuangan tak perlu lagi ada yang diklarifikasi atau dimintai penjelasannya, karena Budiman Sujatmiko telah terang-terangan mendeklarasikan dalam tanda petik perang politik terbuka dengan memilih capres Prabowo Subianto yang berbeda pilihan dengan keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan DPP PDI Perjuangan yang telah secara resmi mengusung Ganjar Pranowo. Nah, jika kita aktif di sebuah partai, seharusnya memang taat azas untuk mengikuti kebijakan organisasi. Manakala kebijakan organisasi tersebut tidak cocok dengan pandangan kita, pendapat kita, maka kita harus menyampaikannya terlebih dahulu kepada pengurus tersebut atau pengurus partai politik tersebut, dan kemudian memilih berhenti, nonaktif, cuti di luar tanggung jawab partai, atau mundur sekalian dari kader partai. Jadi sebenarnya ada tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Tentu saja kita tidak perlu mengajarkan etik berenang. Maksudnya Budiman Sujatmiko itu kan politisi yang sudah makan asam garam politik sejak mendirikan PRD dulu. Jadi dia amat sangat paham tuh. Tetapi ternyata karena dibutakan mungkin oleh keterburu-buruan dalam mengambil sikap politik, ia tidak mempertimbangkan secara jernih bagaimana mengambil posisi yang berbeda dengan partai yang tempat ia bernaung selama ini. Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Itu peribahasa yang sudah kita kenal dari kecil. Nah, kunjungan Budiman ke rumah Pak Prabowo yang diikuti deklarasi relawan Prabowo Budiman itu tentu saja menorehkan luka kepada DPP PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kok ujug-ujug gitu. Walaupun setelah kunjungan itu ke rumah Pak Prabowo, Budiman tuh masih ngeles lah, memberikan alasan bahwa ia ingin mengetahui dan lain sebagainya lah, silaturahmi atau lain sebagainya lah. Tapi kan orang membacanya lain karena timing dalam situasi politik seperti sekarang itu kan sangat sensitif. Jadi setiap pertemuan itu itu bermakna politik atau ditafsirkan secara politik, walaupun mungkin substansinya tidak. Nah, Budiman gagal memahami situasi tersebut
atau kurang hati-hati, atau memang sengaja, ya sengaja untuk mempertontonkan, ya bahwa ia sudah berkunjung ke Prabowo, bahwa ia sudah mendeklarasikan. Siapa tahu juga sebenarnya alasan Budiman itu tidak semata-mata pilihan rasional tentang masa depan kepemimpinan di Indonesia. Belum tentu juga alasan itu. Memang alasan resminya tuh itu. Tapi bagaimana misalkan apabila Budiman itu merasa tidak diorangkan secara politik di PDI Perjuangan, tidak diberikan dapil misalkan yang baik, yang ia mungkin bekerjanya bisa lebih nyaman dan percaya bisa mengantarkannya ke Senayan kembali. Siapa tahu juga Budiman berharap ia sering diajak rapat atau dipanggil oleh Mbak Puan atau Ibu Mega, oleh Sekjen, diajak bicara hal-hal yang strategis, ya kan? Atau diberikan peran yang lebih strategis sesuai dengan kompetensinya atau skillnya, atau juga mungkin Budiman dimasukkan ke dalam pengurus, entah itu DPP pusat, tingkat nasional PDI Perjuangan, atau misalkan di provinsi menjadi salah satu ketua DPW provinsi gitu. Nah, kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi relasi antara Budiman dengan PDI Perjuangan. Tetapi pilihan PDI Perjuangan tidak membuat press conference tentang pemecatan Budiman Sujatmiko, ini pilihan PDIP yang cerdik. Ia tidak mau, atau PDIP tidak mau menganggap Budiman itu seseorang yang tokoh besar sehingga harus dilakukan press conference dengan mengundang semua media, ya, untuk sekedar memecatnya. Jadi PDIP, terutama Ibu Ketum dan Mas Sekjen, Mas Hasto, itu memilih jalan sunyi dengan hanya dieksekusi melalui Kepala Sekretariat DPP PDIP dan dihantarkan surat pemecatannya itu yang kata Mas Budiman diterima oleh putrinya, yang nama putri tersebut diberikan oleh Ibu Megawati gitu. Saya tidak tahu maknanya apa, atau mungkin hanya ingin menunjukkan betapa dekatnya ia dengan Ibu Megawati. Bahkan ketika para wartawan bertanya apakah ia akan pindah ke lain hati atau partai politik lain, Budiman dengan lugas mengatakan ia ingin jomblo dulu gitu. Karena ia sudah kehilangan pasangan hidup, maksudnya PDIP, ia katanya ingin berkabung dulu beberapa waktu. Ironisnya nih, ia juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke PDI Perjuangan. Jadi Mas Budiman itu masih membuka opsi untuk bergabung kembali dengan PDI Perjuangan dengan alasan ya macam-macam, kedekatan emosional, kemudian juga ya apabila PDI Perjuangan juga sudah mengampuni kesalahan dia atau memaafkan kesalahan dia, ya dia mungkin akan mempertimbangkan kembali. Tapi sementara ini dia bilang ia jomblo dulu. Nah, langkah seorang politisi seperti Mas Budiman itu menjadi pelajaran untuk anak-anak muda yang baru terjun ke politik atau mungkin koleganya atau para senior yang kadang-kadang mungkin mengambil putusan atau jalan pintas yang terlalu terburu-buru. Walaupun setiap orang, setiap politisi itu punya hak prerogatif untuk mengatur pendapatnya, mengatur langkah politiknya, sehingga tidak ada orang lain yang sebenarnya bisa melarang untuk berpihak terutama dalam urusan pilpres. Tetapi ya menurut Nuriswan Channel ya sebenarnya ada jalan yang lebih elegan sehingga membuat reputasi atau citranya juga baik. Seandainya Mas Budiman itu bicara dulu ya kan ke Ibu Ketum atau ke Mas Hasto, Mbak Puan, mungkin ada pertimbangan yang lain. Kalau memang ia merasa ada ketidakpuasan, ada perlakuan yang ia tidak nyaman, itu kan bisa disampaikan. Itu yang pertama. Apabila memang
ia merasa sudah tidak nyaman, apalagi ada beda pilihan, ia juga disampaikan. Misalkan ia mengajukan dulu penonaktifan atau mengajukan dulu undur diri atau pengunduran diri gitu. Nanti setelah itu baru ia bergerak ke kubu sebelah, ya, sehingga ya PDIP-nya tidak merasa terlalu dilukai gitu loh. Kalau begini caranya kan ya wajar saja PDIP juga mengambil sikap jauh lebih tegas gitu terhadap Mas Budiman. Jadi tapi apapun ya itulah perjalanannya atau episode kehidupannya Mas Budiman sejak aktif dan mendirikan PRD dulu, masuk penjara, kemudian masuk ke DPR, menjadi kader PDI Perjuangan, sekarang meninggalkan PDI Perjuangan atau dipecat oleh PDI Perjuangan dan berlabuh ke Mas Bowo. Mas Bowo yang dulu ia sendiri berhadap-hadapan dan amat sangat keras itu terutama menyangkut kasus penculikan. Jadi di tayangan sebelumnya saya ulas itu bahwa sebagian dari teman-teman Mas Budiman ketika menjadi aktivis, menjadi gerilyawan perjuangan dulu ya, perjuangan politik dulu ya, merasa dikhianati atau terkhianati oleh langkah Mas Budiman yang bersalaman dengan Pak Prabowo. Ya tentu saja kita akan mengikuti terus dinamika politik, terutama dinamika para tokoh-tokohnya. Demikian, terima kasih.